Pejamkan mata kalian dan bayangkan wajah Guru-guru kita, wajah ustadz-ustadz kita, wajah orang tua kita. Ketika kita berbicara masalah guru, tentu ada banyak sekali keberkahan di dalamnya. Banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita capai apabila tidak bertemu dengan beliau-beliau. Ketika kita diajarkan A, kita bisa. Lalu ketika kita ingin mengetahui sesuatu, maka yang kita akan kejar adalah guru kita. Maka itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai seorang murid, kayak gitu ya teman-teman. Islam itu bukan hanya mentransfer knowledge, tapi Islam itu mentransfer spirit dan mentransfer keberkahan. Lalu bagaimana menuntut ilmu itu ada di dalam Islam? Bagaimana Islam itu bisa bertahan dengan silsilah sanad-sanad keilmuan yang dibangun oleh berbagai ustadz, guru sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan bahas lengkapnya di Arpupu Al-Barbashi. Oke teman-teman, berbicara masalah keilmuan, bahwa Islam itu sangat kaya dengan ilmu. Bahwa yang ada di dunia ini itu adalah ilmu semua. Teringat perkataan guru saya, guruku yang mengatakan, adik, yang harus kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari kamu itu harus didasari dengan ilmu. Apa yang kamu lihat adalah ilmu, apa yang kamu ucapkan adalah ilmu, dan apa yang kamu lakukan adalah ilmu. Maka segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak lepas dari yang namanya ilmu. Seberapa penting ilmu itu, teman-teman? Ada percakapan yang menarik antara seorang mahasiswa satu dan mahasiswa dua. Kita sebut saja mahasiswanya namanya Andi dan Budi. Andi berkata kepada Budi, "Aku baru tahu ternyata kuliah itu nggak penting." Budi menjawab, "Loh, kok kamu gitu?" "Iya, aku baru sadar bahwa kuliah itu ternyata nggak penting setelah aku berkuliah." Maka Budi menjawab, "Lah, itulah pentingnya kuliah." "Loh, maksudnya pentingnya kuliah adalah buat kamu menyadari bahwa kuliah itu nggak penting. Maka kuliah itu jadi sifatnya itu penting karena buat kamu sadar bahwa kuliah itu nggak penting." Itu sangat percakapan yang sangat menarik teman-teman. Bahwa ketika ada seseorang yang menyadari bahwa pendidikan itu tidak penting, ilmu itu nggak penting, dengan pendidikan tersebut, maka ternyata pendidikan itu penting untuk memahami bahwa pendidikan itu nggak penting. Nah, jadi intinya adalah pendidikan itu penting, kayak gitulah teman-teman. Nah, berbicara lagi masalah ilmu, ketika kita berbicara ilmu, kedudukan ilmu dalam Islam, bahwa yang telah diturunkan Allah kepada Rasulullah pada bagian pertama Quran gitu ya teman-teman, surah yang pertama turun, Iqra, bacalah. Seakan-akan Allah itu ingin memberikan sebuah perintah kepada kita untuk membaca ya, literasi. Kalau teman-teman pahami, literasi itu nggak hanya sekedar membaca teks saja, tapi kita membaca hal-hal yang ada di sekitar kita, maka itu udah disebut sebagai literasi. Pembacaan, pemahaman kita kepada lingkungan kita, kepada kondisi dan situasi kita, itu udah disebut sebagai literasi. Jadi literasi itu tidak harus berpatok kepada membaca reading the book saja, seperti itu. Nah, Rasul Allah itu sudah memerintahkan kita untuk membaca, untuk berpikir gitu. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq gitu loh. Bahkan Allah dalam ayat pertamanya Allah nggak menyebut dirinya itu Allah gitu kan. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakanmu gitu kan. Nggak menyebut dirinya itu Allah gitu loh. Seakan-akan itu Allah itu memerintahkan untuk literasi. Di kalimat selanjutnya Allah itu memerintahkan kita untuk mencari, dalam artian memahami situasi dan kondisi. Itu hebatnya Islam. Maka Islam di Golden Age itu sangat-sangat maju teman-teman, karena tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu dunia, karena Islam itu berdiri di atas keduanya. Ketika teman-teman memajukan keilmuan yang sifatnya itu dunia, maka teman-teman juga harus memajukan keilmuan yang sifatnya itu agama juga teman-teman. Loh, Indonesia itu mayoritas Islam mas, tapi kenapa nggak maju-maju padahal orangnya itu Islam? Nah teman-teman, kayak gini teman-teman, kemajuan suatu negara
itu tidak bergantung kepada agama. Juga bergantung kepada agama. Jepang contohnya. Jepang itu tidak mengedepankan agama, bukan negara agamis, ya kan? Jepang, tapi maju. Teknologinya canggih. Begitupun dengan Amerika Serikat, dengan US gitu ya. Teknologinya canggih, negaranya itu negara maju, tapi the most place dangerous in the world itu dijatuhkan kepada Amerika. Jadi tempat paling berbahaya di dunia itu adalah Amerika. Amerika mendapatkan tempat paling berbahaya di dunia. Jepang itu adalah tempat paling banyak bunuh dirinya di dunia. Lalu bagaimana Islam menanggapi hal tersebut? Jadi ketika kita ingin maju, ketika kita ingin pinter, maka agama tidak dibutuhkan. Tapi kalau kita ingin bahagia, kita ingin hidup dengan teratur dan hidup dengan aturan, maka agama diperlukan di situ. Maka Islam itu sudah mengatur semuanya. Islam itu hadir sebagai rules of life, aturan dalam hidup, yang dimana aturan ini bersifat memudahkan kita sebenarnya. Ada beberapa hal-hal yang sebelum Islam itu datang itu sangat-sangat parah banget, seperti wanita yang dijadikan budak seks, lalu wanita yang dijadikan sebagai harta warisan, patriarki dalam wanita sebelum Islam itu datang. Bahkan kisahnya itu Umar itu hendak membunuh anak perempuannya, bukan hendak ya, malah sudah membunuh anak perempuannya karena dianggap tidak guna, aib dan lain sebagainya. Itu sebelum Islam datang. Ketika Islam itu datang, menghapus semua itu, termasuk di kali ini, di hari ini, kemarin itu adalah hari Kartini, tanggal 21 April 2022, bahwa hal-hal yang aku sebutkan tadi itu adalah kewenangan Islam. Itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh Islam, bahwa Islam itu menghapus patriarki, menghapus wanita sebagai budak seks, menghapus wanita sebagai harta warisan. Islam menghapus semua itu. Maka Islam adalah rules of life. Begitupun dengan perang yang udah aku bahas videonya di sini. Begitupun dengan perang, teman-teman. Ketika sebelum Islam itu datang, perang brutalnya luar biasa. Maka ketika Islam datang, ada aturan-aturan di situ. Perang diperbolehkan dengan tujuan defensif, bukan ofensif. Itu kan menjadi sebuah hal yang memang Islam itu indah banget. Nah, ketika suatu negara ingin maju, maka tidak perlu agama. Nggak perlu agama. Tapi ketika negara itu ingin beradab, negara itu ingin bahagia, negara itu ingin teratur, maka agama itu diperlukan. Seperti itu. Orang menuntut ilmu antara orang Islam dan orang-orang Barat, non-Islam, itu berbeda. Kalau orang-orang Barat menuntut ilmu itu bisa dengan maksiat, bisa dengan party, bisa dengan summer party, dengan seks bebas. Banyak dari mereka yang melakukan hal tersebut, mereka sambil kuliah dan lulus cum laude, mendapatkan gelar doktor di usia muda, karena gitu. Tapi di Islam itu berbeda, teman-teman, karena ketika kita menuntut ilmu, yang ditransfer itu bukan hanya ilmunya, bukan hanya knowledge-nya, tapi apa? Spiritnya, tapi apa? Rohnya, keberkahannya yang juga ditransfer, seperti itu. Maka aku sering bilang kepada anak didikku, wallahi saya katakan, kalau kamu tidak ta'zim kepada gurumu, tidak menghormati gurumu, maka ilmumu nggak akan berkah. Ilmumu nggak akan berguna nanti ke depannya. Wallahi saya katakan. Saya bicara gitu sama anak didik saya. Maka ini menjadi sebuah hal yang penting banget kita sadari, teman-teman, bahwa yang namanya ilmu di dalam Islam itu kedudukannya itu sangat tinggi gitu kan. Walaupun al-ilmu qabla al-adab, ilmu itu setelah adab. Berarti adab dulu yang kita utamakan, seperti itu. Ya, berbicara masalah ilmu, kedudukannya di dalam Islam memang sangat-sangat keren sekali ya, bahwa Allah itu akan mengangkat orang-orang, derajat orang-orang yang menuntut ilmu, dan itu sudah tersurat, tersirat, termaktub dalam Quran surah Mujadalah. Jadi ketika teman-teman ingin mendapatkan keberkahan di dalam Islam, maka salah satu caranya adalah menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu pun ada tata caranya. Di antaranya itu adalah mengedepankan adab kita kepada guru kita, ta'zim kepada guru kita, dengan tidak
berlebihan dengan tidak terlalu mengkultuskan guru kita sampai ada beberapa syariat-syariat yang dilanggar di situ. Itu yang salah, teman-teman. Berbicara masalah guru dan murid, mungkin kita akan sedikit menarik sih kalau misalkan kita membahas Walid dan membahas fenomena guru-guruan yang ada di Indonesia yang disinyalir menjual agama, disinyalir itu memanfaatkan gelar ulamanya untuk kepentingannya pribadi. Mungkin akan menarik kalau kita bahas gitu ya, teman-teman. Mungkin itu saja sih dari aku untuk kali ini. Jadi tetap semangat, teman-teman, dan jangan mati dulu karena gitu. Kalau kamu suka video ini silahkan like, dislike kalau nggak suka, share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat, dan tekan tombol subscribe dan notifikasi kalau kamu mau berlangganan atau melihat konten-kontenku terus tentang edukasi, dakwah dan Islam, pengetahuan dan lain sebagainya di EduFusion. Dan kalau kamu mau mendukung perkembangan channel ini bisa klik link yang ada di deskripsi seperti itu. Aku Adit, salam akal sehat. Jualan apa yang paling berharga? Jualan apa yang paling menguntungkan? Jualan garam. Ditambahkan kata ruqyah, garam ruqyah. Menarik. Mungkin bisa dijadikan sebagai bisnis sampingan atau apapun itu. Dah lah.